Awalnya, Kirani merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Elvan mencintainya dengan cara yang luar biasa, hadiah tanpa alasan, perhatian tanpa jeda, dan kata-kata yang selalu membuatnya merasa istimewa. Aku nggak pernah merasa seperti ini ke siapapun selain kamu. Kalimat itu terus terngiang, dan Kirani percaya. Ia percaya sepenuhnya. Namun perlahan, semuanya berubah. Bukan dengan pertengkaran, bukan dengan kekerasan, tapi dengan hal yang lebih halus. Elvan mulai menentukan apa yang baik untuk Kirani. Mulai mengoreksi caranya berpikir. Mulai membuat Kirani merasa bahwa semua yang ia rasakan salah. Jika Kirani sedih, Elvan bilang ia terlalu sensitif. Jika Kirani marah, Elvan bilang ia tidak dewasa. Jika Kirani diam, Elvan bilang ia menjauh. Dan setiap kali Kirani mulai lelah, Elvan kembali seperti dulu. Manis, hangat, meyakinkan. Aku cuma ingin kamu jadi lebih baik. Kalimat itu yang membuat Kirani tetap tinggal. Sampai suatu hari, Kirani menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia tidak lagi tahu mana pikirannya sendiri dan mana yang bukan. Ia tidak lagi tahu apa yang benar. Ia tidak lagi tahu siapa dirinya. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi tanpa satu pun luka yang terlihat. Kini Kirani harus menghadapi satu pertanyaan. Apakah ini benar cinta, atau sesuatu yang perlahan menghancurkannya? Kirani tidak pernah menyangka bahwa seseorang bisa hadir dalam hidupnya dengan cara yang begitu tepat, seolah sudah dirancang sejak awal. Elvan datang di waktu yang paling ia butuhkan, di saat ia sedang lelah dengan hubungan yang setengah-setengah dan orang-orang yang tidak pernah benar-benar melihatnya. Pertemuan mereka sederhana, tanpa kejadian dramatis, tanpa momen yang terlalu istimewa. Namun sejak percakapan pertama, ada sesuatu yang berbeda. Elvan mendengarkan dengan cara yang tidak biasa. Ia tidak sekadar merespons, tapi memperhatikan detail kecil yang bahkan sering Kirani sendiri abaikan. Kamu selalu meremehkan diri kamu sendiri ya, katanya suatu sore, menatap Kirani dengan serius. Padahal kamu jauh lebih dari itu. Kalimat itu sederhana, tapi terasa tepat. Kirani tidak terbiasa didengar seperti itu. Ia tidak terbiasa ada seseorang yang bisa membaca dirinya tanpa harus ia jelaskan panjang lebar. Sejak saat itu, semuanya berjalan cepat. Terlalu cepat bahkan, tapi entah kenapa tidak terasa salah. Elvan selalu ada, selalu tahu kapan harus menghubungi, kapan harus datang, kapan harus mengatakan hal yang tepat. Ia mengirim pesan di pagi hari, menanyakan hal-hal kecil, mengingat detail yang Kirani sendiri tidak ingat pernah ia ceritakan. Aku suka cara kamu mikir, katanya suatu malam. Jarang ada yang bisa bikin aku merasa nyambung seperti ini. Kirani tersenyum. Ia merasa dipilih. Bukan sekadar disukai, tapi benar-benar dilihat sebagai seseorang yang berarti. Beberapa minggu berlalu, dan intensitas itu tidak berkurang. Justru semakin kuat. Elvan mulai membawakan hadiah kecil, mengajak Kirani ke tempat-tempat yang belum pernah ia datangi, bahkan memperkenalkannya pada lingkaran pertemanannya dengan cara yang membuat Kirani merasa seperti bagian penting dari hidupnya. Aku nggak mau main-main, kata Elvan suatu malam. Kalau aku sudah seperti ini, berarti aku serius. Kalimat itu membuat Kirani berhenti sejenak. Ia tahu ini cepat. Ia tahu ini mungkin terlalu cepat. Namun cara Elvan meyakinkannya membuat semua keraguan terasa kecil. Aku nggak mau kehilangan kamu hanya karena kita terlalu takut melangkah, lanjutnya. Dan disitulah Kirani mulai percaya. Hubungan mereka tidak berjalan seperti hubungan biasa. Semuanya terasa lebih intens, lebih dalam, lebih penuh. Elvan selalu punya cara untuk membuat Kirani merasa bahwa dirinya adalah pusat dari segalanya. Ia tidak pernah membuat Kirani merasa diabaikan, tidak pernah membuatnya menunggu terlalu lama, tidak pernah memberi ruang untuk ragu. Setidaknya di awal, suatu sore, saat mereka duduk di sebuah kafe, Kirani bercerita tentang pekerjaannya yang sedang membuatnya lelah. Ia mengeluh sedikit, sesuatu yang sebenarnya jarang ia lakukan. Elvan mendengarkan, lalu mengangguk pelan.
Aku ngerti, katanya. Tapi kadang kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri. Kirani tersenyum kecil. Kalau nggak gitu, kerjaan nggak selesai. Elvan menggeleng. Bukan soal selesai atau enggak. Aku cuma nggak mau kamu jadi orang yang kehilangan dirinya sendiri cuma karena pekerjaan. Kalimat itu terdengar seperti perhatian. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang belum bisa Kirani jelaskan. Hari-hari berikutnya, Elvan mulai lebih sering menyinggung hal yang sama. Ia mulai bertanya tentang jadwal Kirani, tentang seberapa sering ia pulang larut, tentang orang-orang di sekitarnya. Aku cuma khawatir, katanya setiap kali Kirani mulai merasa pertanyaannya terlalu jauh. Aku cuma pengen kamu baik-baik aja. Dan Kirani mempercayainya. Suatu malam, Kirani membatalkan rencana makan malam dengan temannya karena Elvan tiba-tiba datang dengan wajah lelah. Aku butuh kamu hari ini, katanya pelan. Tanpa berpikir panjang, Kirani langsung mengiyakan. Ia merasa dibutuhkan, dan itu terasa penting. Namun setelah beberapa waktu, hal seperti itu mulai sering terjadi. Rencana yang berubah, jadwal yang disesuaikan, pilihan yang perlahan bergeser. Semua terasa wajar, terasa seperti bagian dari hubungan, sampai suatu hari Kirani menyadari bahwa ia mulai berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu, bukan karena takut, tapi karena ia ingin memastikan Elvan akan setuju. Perasaan itu muncul perlahan, hampir tidak terasa. Suatu pagi, Kirani berdiri di depan lemari, memilih pakaian untuk pergi kerja. Ia mengambil satu dress yang ia suka, sesuatu yang dulu sering ia pakai. Namun sebelum ia memakainya, ia teringat sesuatu. Kamu lebih cantik kalau pakai yang lebih simple, kata Elvan beberapa hari lalu. Tidak ada nada melarang, hanya saran. Namun pagi itu, Kirani meletakkan kembali dress itu dan memilih yang lain tanpa benar-benar sadar kenapa. Di sisi lain, Elvan tetap sama. Tetap hangat, tetap perhatian. Tetap menjadi seseorang yang membuat Kirani merasa aman. Namun perlahan, tanpa disadari, ia juga menjadi seseorang yang mulai menentukan arah. Dan Kirani mulai mengikutinya, tanpa tahu bahwa langkah kecil itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Awalnya, Kirani tidak merasa ada yang salah. Justru sebaliknya, ia merasa beruntung. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan seseorang seperti Elvan, yang selalu ada, selalu peduli, dan tidak pernah membuatnya merasa sendirian. Namun perlahan, perhatian itu mulai terasa berbeda. Bukan berkurang, tapi terlalu banyak. Pagi itu, Kirani baru saja bangun ketika ponselnya sudah dipenuhi pesan dari Elvan. Sudah bangun, jangan lupa sarapan ya. Hari ini kamu ada meeting kan? Jangan terlalu capek. Kirani tersenyum kecil saat membacanya. Hangat, terlalu hangat. Ia bahkan belum sempat menyentuh ponselnya, tapi Elvan sudah lebih dulu hadir di sana. Ia membalas satu persatu, meski belum sepenuhnya sadar. Namun sebelum ia sempat menaruh ponselnya, notifikasi baru muncul lagi. Kamu kok lama balesnya? Kirani berhenti sejenak. Baru beberapa menit. Maaf. Tadi aku ke kamar mandi, balasnya. Elvan langsung merespons. Oh, kirain kamu lagi sama siapa? Kalimat itu terasa ringan. Namun entah kenapa, membuat Kirani sedikit berhenti. Ia tidak memikirkan lebih jauh. Ia memilih mengabaikannya. Hari itu, seperti biasa, Kirani pergi bekerja. Namun sepanjang perjalanan, ponselnya tidak pernah benar-benar diam. Elvan terus mengirim pesan, menanyakan hal-hal kecil, memastikan setiap langkah Kirani. Awalnya terasa manis, namun lama-lama terasa seperti sesuatu yang harus dijawab. Sore harinya, Kirani pulang lebih lambat dari biasanya. Meeting yang seharusnya selesai cepat justru molor lebih lama. Ia sudah lelah, pikirannya penuh, dan yang ia inginkan hanya istirahat. Namun saat ia membuka ponsel, ada belasan pesan dari Elvan. Kamu di mana? Kok belum pulang? Kamu nggak bilang kalau bakal telat. Kamu sama siapa sekarang? Kirani menarik napas pelan sebelum membalas. Tadi meeting, baru selesai.
Beberapa detik kemudian, balasan datang. Kamu harusnya bilang dari awal. Kalimat itu membuat Kirani sedikit mengernyit. Aku juga baru tahu bakal molor, jawabnya. Hening beberapa detik, lalu Elvan membalas lagi. Iya, kamu memang suka nggak sadar sama hal-hal seperti ini. Kalimat itu terdengar seperti komentar biasa. Namun ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang membuat Kirani merasa kurang. Padahal ia tidak melakukan kesalahan. Malam itu, mereka bertemu. Elvan tetap seperti biasa. Tidak marah, tidak dingin. Bahkan terlihat lebih perhatian dari biasanya. Ia menggenggam tangan Kirani, menatapnya dengan lembut, dan berkata, "Aku cuma khawatir sama kamu." Kirani mengangguk. Ia ingin percaya itu. Ia memang percaya itu. Namun perasaan kecil tadi tidak benar-benar hilang. Hari-hari berikutnya, pola itu semakin terasa. Setiap hal kecil mulai menjadi sesuatu yang harus dijelaskan. Setiap keputusan terasa seperti harus dipastikan. Bukan karena Elvan melarang, tapi karena reaksinya selalu membuat Kirani berpikir dua kali. Suatu siang, Kirani sedang makan bersama rekan kerjanya ketika ponselnya kembali bergetar. "Kamu lagi sama siapa?" Kirani langsung membalas, "Teman kantor." Beberapa detik kemudian, pesan baru muncul. "Cowok atau cewek?" Kirani berhenti. Ia melihat sekeliling. "Campur." Balasan datang lebih lama kali ini. "Iya, aku cuma nggak suka kalau kamu terlalu dekat sama orang yang nggak aku kenal." Kalimat itu lagi, tidak melarang, tapi cukup untuk membuat Kirani merasa harus menjelaskan lebih banyak. "Aku cuma makan siang," tulisnya. "Ya aku tahu," balas Elvan. "Aku cuma bilang apa yang aku rasakan." Dan entah kenapa, itu membuat Kirani merasa bersalah. Padahal, tidak ada yang salah. Malamnya, saat mereka bertemu, Elvan kembali menjadi hangat. Ia membelai rambut Kirani, memuji penampilannya, bahkan mengajaknya makan di tempat yang Kirani suka. "Kamu tahu aku selalu ingin yang terbaik buat kamu, kan?" katanya pelan. Kirani mengangguk. Namun kali ini, ia tidak secepat dulu menjawab. Karena di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai bertanya. "Kalau ini yang terbaik, kenapa aku mulai merasa tidak bebas?" Pertanyaan itu kecil, sangat kecil, namun cukup untuk membuat Kirani diam lebih lama dari biasanya. Dan Elvan mulai menyadarinya. Perasaan itu tidak langsung membesar. Ia hanya tinggal, diam di dalam. Seperti sesuatu yang belum jelas bentuknya, tapi cukup untuk membuat Kirani mulai memperhatikan hal-hal yang dulu ia abaikan. Hari itu berjalan seperti biasa. Pagi dengan pesan-pesan dari Elvan, siang dengan pekerjaan yang menumpuk, dan sore yang seharusnya menjadi waktu istirahat. Namun kini, semuanya terasa seperti rutinitas yang diawasi. Kirani mulai sadar, ia tidak lagi melakukan sesuatu dengan bebas. Ia mulai memikirkan bagaimana Elvan akan bereaksi. Setiap hal kecil, setiap keputusan sederhana. Siang itu, Kirani menerima pesan dari teman lamanya, Sarah. "Kamu lagi sibuk banget ya? Aku hampir lupa rasanya ngobrol sama kamu." Kirani menatap pesan itu lama. Ia ingin membalas, sangat ingin. Namun jari-jarinya berhenti di atas layar. Entah kenapa, ia ragu. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena ia merasa harus memikirkan sesuatu dulu. Dan ia tahu apa itu. "Elvan." Akhirnya, ia tetap membalas. "Maaf ya, lagi banyak kerjaan." "Kamu gimana?" Tidak lama, balasan datang. "Aku baik. Kapan kita ketemu? Aku kangen kamu yang dulu." Kalimat itu sederhana, namun langsung mengenai sesuatu di dalam diri Kirani. "Kamu yang dulu." Ia menelan pelan. Apa maksudnya? Apa ia berubah? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ponselnya bergetar lagi. Dari Elvan. "Kamu lagi apa?" Kirani langsung membalas. "Lagi istirahat." Balasan datang cepat. "Kok lama balasnya?" Kirani melihat waktu. Baru beberapa menit. Namun kali ini, ia tidak langsung merasa bersalah. Ia hanya merasa lelah. "Lagi pegang HP," jawabnya singkat. Beberapa detik hening.
Lalu pesan berikutnya muncul. Iya, aku cuma ngerasa kamu beda hari ini. Kalimat itu membuat Kirani berhenti. Beda? Dalam hal apa? Namun seperti biasa, tidak ada penjelasan. Hanya pernyataan yang menggantung. Dan biasanya, itu cukup untuk membuat Kirani mulai menyalahkan dirinya sendiri. Namun kali ini, ia tidak langsung melakukannya. Ia hanya menatap layar, diam. Sore harinya, Kirani pulang dengan pikiran yang tidak tenang. Bukan karena pekerjaan, tapi karena dirinya sendiri. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak seimbang. Namun ia belum bisa menjelaskannya. Saat ia sampai di rumah, Elvan sudah menunggu. Seperti biasa, selalu lebih dulu. Kamu capek? Tanyanya sambil mendekat. Kirani mengangguk. Iya, sedikit. Elvan tersenyum, lalu meraih tangannya. Kamu harus belajar lebih santai, katanya. Kadang kamu terlalu memaksakan diri. Kalimat itu lagi. Kirani mulai menyadarinya. Selalu ada arah dalam setiap kata. Selalu ada perbaikan yang harus ia lakukan. Seolah dirinya tidak pernah cukup. Malam itu, mereka makan bersama. Elvan tetap hangat, tetap perhatian, tetap menjadi sosok yang sama seperti awal mereka bertemu. Namun ada sesuatu yang berbeda. Kirani tidak lagi merasakan kenyamanan yang sama. Ia mulai memperhatikan lebih banyak. Cara Elvan berbicara, cara ia mengoreksi. Cara ia membuat semuanya terdengar masuk akal, bahkan saat tidak sepenuhnya benar. Kamu tadi makan sama siapa? Tanya Elvan santai. Teman kantor, jawab Kirani. Elvan mengangguk. Cowok juga ada. Kirani terdiam sejenak. Iya, ada. Elvan tersenyum tipis. Aku nggak terlalu nyaman sih, katanya. Nada suaranya lembut, namun cukup untuk membuat Kirani merasa harus menjelaskan. Cuma teman kerja, katanya. Elvan mengangguk lagi. Iya, aku tahu, jawabnya. Aku cuma bilang perasaanku. Kalimat itu kembali. Selalu seperti itu. Bukan larangan, tapi cukup untuk membuat Kirani menyesuaikan diri. Namun kali ini, Kirani tidak langsung mengiyakan. Ia hanya diam. Dan dalam diam itu, ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Bahwa setiap perasaan yang disampaikan Elvan selalu berakhir dengan perubahan di dirinya. Bukan di Elvan, di dirinya. Malam itu, Kirani berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri. Lama, sangat lama. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak langsung mencari apa yang salah. Ia hanya melihat, dan sebuah pertanyaan muncul. Pelan, namun jelas. Kenapa aku selalu yang harus berubah? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban, namun cukup untuk membuat Kirani menyadari satu hal. Selama ini, ia tidak benar-benar menjadi dirinya sendiri. Ia hanya menjadi versi yang terus disesuaikan. Dan Elvan mulai merasakan itu. Perubahan itu tidak langsung terlihat oleh orang lain. Namun Kirani bisa merasakannya dengan jelas. Bukan dalam bentuk keberanian besar, bukan juga dalam bentuk perlawanan, tapi dalam cara ia mulai diam. Bukan diam karena takut, tapi diam karena berpikir. Hari itu, Kirani sengaja tidak langsung membalas pesan Elvan. Bukan karena ia sibuk, tapi karena ia ingin melihat apa yang terjadi jika ia tidak merespons secepat biasanya. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Ponselnya mulai bergetar. Kamu lagi apa? Tidak lama setelah itu, pesan kedua masuk. Kok lama balasnya? Lalu yang ketiga, kamu sama siapa? Kirani menatap layar ponselnya. Biasanya, di titik ini ia sudah panik. Ia akan segera membalas, menjelaskan, bahkan meminta maaf. Namun sekarang, ia hanya membaca dan menunggu. Perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Dadanya sedikit sesak, pikirannya mulai gelisah. Namun di balik itu, ada rasa lain. Rasa ingin tahu. Akhirnya, ia membalas. Lagi istirahat. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Kamu berubah ya. Kalimat itu langsung muncul. Seperti pola yang sudah ia kenali. Kirani menarik napas pelan. Berubah gimana?
tanyanya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya balik. Hening beberapa detik, lalu Elvan membalas. Kamu jadi dingin. Kirani menatap kata itu. Dingin. Apakah hanya karena ia tidak membalas cepat? Atau karena ia mulai tidak bereaksi seperti biasa? Aku cuma lagi nggak pegang HP, jawabnya. Balasan datang lagi. Iya, tapi biasanya kamu nggak seperti ini. Kalimat itu membuat Kirani tersenyum tipis. Bukan karena lucu, tapi karena ia mulai melihatnya dengan jelas. Biasanya, selalu ada standar yang tidak pernah benar-benar ia tentukan. Sore itu, saat mereka bertemu, Elvan bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Ia tetap hangat, tetap menyentuh tangan Kirani dengan lembut, tetap berbicara dengan nada yang sama. Namun ada sesuatu di balik itu. Kirani bisa merasakannya. Capek, tanya Elvan. Iya, jawab Kirani. Elvan mengangguk, lalu menatapnya lebih dalam. Kamu kelihatan beda, katanya. Kirani tidak langsung menjawab. Beda gimana? Tanyanya lagi. Elvan sedikit terdiam. Kamu nggak sehangat biasanya, jawabnya. Kalimat itu terdengar seperti keluhan. Namun juga seperti penilaian. Dan untuk pertama kalinya, Kirani tidak merasa harus memperbaikinya. Aku cuma lagi capek, katanya. Elvan menghela napas pelan. Iya, tapi hubungan itu butuh effort dari dua sisi, katanya. Bukan cuma aku yang berusaha. Boom. Kalimat itu langsung mengubah arah. Seolah-olah semua ini tentang kurangnya Kirani. Padahal beberapa menit lalu, ia hanya tidak membalas pesan dengan cepat. Kirani menatapnya. Dan kali ini, ia tidak langsung merasa bersalah. Ia justru berpikir, apakah benar? Apakah ini tentang usaha? Atau tentang kontrol? Namun ia tidak mengucapkannya. Belum. Malam itu, Kirani pulang dengan pikiran yang lebih penuh dari biasanya. Ia duduk di kamarnya, menatap ponselnya, lalu membuka kembali pesan dari Sera. Aku kangen kamu yang dulu. Kalimat itu muncul lagi di kepalanya. Dan kali ini, ia tidak menghindarinya. Ia mencoba mengingat dirinya yang dulu, yang bisa tertawa tanpa berpikir, yang bisa pergi tanpa harus menjelaskan, yang tidak merasa bersalah hanya karena menjadi dirinya sendiri. Dan semakin ia mengingat, semakin jelas perbedaannya. Kirani menutup matanya sejenak, lalu berbisik pelan. Aku kemana, selama ini? Pertanyaan itu tidak lagi samar, tidak lagi kecil. Ia mulai terasa nyata. Dan untuk pertama kalinya, Kirani tidak mencoba menyingkirkannya. Ia justru ingin tahu jawabannya. Di sisi lain, Elvan duduk sendiri di mobilnya. Menatap layar ponsel. Pesan terakhir dari Kirani. Pendek, tidak seperti biasanya. Ia mengernyit pelan. Ada yang berubah, gumamnya. Namun bukan dengan nada khawatir. Melainkan, waspada. Karena untuk pertama kalinya, Kirani tidak bereaksi seperti yang ia harapkan. Dan itu, tidak bisa ia abaikan. Perubahan kecil itu mulai terasa, bukan hanya bagi Kirani, tapi juga bagi Elvan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama, namun dengan ketegangan yang tidak terlihat. Kirani masih menjawab pesan, masih bertemu, masih tersenyum. Namun ada jarak kecil yang mulai terbentuk. Jarak yang tidak bisa dijelaskan, tapi cukup untuk membuat Elvan mulai memperhatikannya lebih dalam. Pagi itu, Kirani tidak langsung membalas pesan seperti biasanya. Ia tetap membaca, tetap melihat, tapi tidak lagi merasa harus merespons secepat mungkin. Ia memberi jeda, memberi ruang, untuk pertama kalinya, untuk dirinya sendiri. Namun jeda itu, tidak dibiarkan. Kamu lagi apa? Kok lama balas? Kamu sibuk atau lagi sama siapa? Pesan-pesan itu datang lebih cepat dari biasanya. Lebih rapat, lebih menekan. Kirani menatap layar ponselnya, lalu meletakkannya perlahan. Dadanya tetap terasa tidak nyaman, tapi kali ini ia tidak langsung bereaksi. Ia membiarkan perasaan itu ada, tanpa buru-buru memperbaikinya. Beberapa menit kemudian, ia membalas. Lagi siap-siap kerja. Balasan datang hampir seketika.
Kenapa nggak bilang dari tadi? Kirani membaca kalimat itu pelan. Dulu, ia akan langsung meminta maaf. Namun sekarang, ia hanya merasa lelah. Aku baru pegang HP, jawabnya. Hening. Lalu pesan berikutnya muncul. Kamu sekarang jadi susah dihubungi. Kalimat itu langsung mengarah. Seperti biasa. Namun kali ini, Kirani tidak langsung menerima arah itu. Ia hanya menatap layar, lalu berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku cuma, nggak selalu harus ada. Sore itu, mereka bertemu. Elvan terlihat sama seperti biasa. Rapi, tenang. Namun tatapannya berbeda. Lebih dalam, lebih mengamati. Kamu akhir-akhir ini sibuk ya, katanya. Kirani mengangguk. Lumayan. Elvan tersenyum tipis. Semoga kamu masih ingat kalau kamu punya hubungan juga, katanya. Kalimat itu halus, namun jelas. Kirani menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus menyesuaikan diri. Aku ingat, jawabnya. Terus, tanya Elvan. Nada suaranya masih lembut, namun ada tekanan di baliknya. Kirani menarik napas pelan. Aku juga punya hidup, katanya. Sunyi. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak keras, tidak marah, tapi cukup untuk mengubah arah. Elvan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Kirani, seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak lagi mudah dipahami. Kamu berubah, katanya akhirnya. Kirani mengangguk kecil. Iya, tidak ada penjelasan, tidak ada pembelaan. Dan justru itu, yang membuat Elvan tidak nyaman. Biasanya, Kirani akan menjelaskan, akan meyakinkan, akan berusaha memperbaiki suasana. Namun sekarang, tidak. Malam itu, setelah mereka berpisah, Kirani duduk di kamarnya dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak merasa menang, tidak juga merasa lega sepenuhnya. Namun ada satu hal yang jelas. Ia tidak lagi merasa salah. Dan itu, sesuatu yang baru. Ia mengambil ponselnya, membuka chat dengan Sera, lalu menatapnya lama. Tidak ada lagi rasa ragu yang sama seperti sebelumnya. Ia mulai mengetik, kita ketemu minggu ini yuk. Pesan itu terkirim, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak memikirkan bagaimana Elvan akan bereaksi. Di sisi lain, Elvan duduk sendirian, menatap ponselnya. Percakapan terakhir mereka masih terbuka. Jawaban Kirani yang pendek, nada yang tidak lagi sama. Ia menghela napas pelan, ada yang lepas gumamnya. Namun kali ini, bukan hanya perasaan, melainkan kendali. Dan ia tahu, ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Perubahan pada Kirani tidak lagi bisa dianggap kecil. Elvan merasakannya dengan jelas, bukan dari apa yang Kirani katakan, tapi dari apa yang tidak lagi ia lakukan. Ia tidak lagi terburu-buru menjawab, tidak lagi menjelaskan terlalu banyak, tidak lagi terlihat gelisah saat suasana berubah. Dan yang paling berbeda, ia tidak lagi berusaha memperbaiki semuanya sendirian. Dan itu membuat Elvan mulai mengubah caranya. Jika sebelumnya ia menekan secara halus, kali ini ia memilih sesuatu yang lain. Lebih lembut, lebih hangat, lebih memikat. Pagi itu, Kirani terbangun oleh suara ketukan di pintu. Ia sedikit heran, karena tidak biasanya ada yang datang sepagi itu. Saat ia membuka pintu, Elvan sudah berdiri di sana dengan senyum lebar dan sebuah kotak kecil di tangannya. Aku kangen, katanya. Kirani terdiam sejenak. Situasi itu terasa seperti awal mereka dulu. Tidak ada tekanan, tidak ada pertanyaan, hanya kehadiran. Aku bawa sarapan, lanjut Elvan sambil masuk tanpa menunggu jawaban. Kirani mempersilahkannya, meski dalam hatinya ada sesuatu yang terasa janggal. Mereka duduk bersama, makan, berbicara ringan. Elvan kembali seperti dulu, perhatian, penuh perhatian bahkan. Ia mendengarkan tanpa memotong, tertawa di waktu yang tepat, dan menatap Kirani seolah tidak ada yang berubah. Aku kangen kamu yang seperti ini, katanya pelan. Kirani menatapnya. Seperti apa? Tanyanya. Elvan tersenyum. Yang dekat sama aku, jawabnya. Kalimat itu lembut,
namun jelas. Kirani tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Namun di dalam dirinya, ia mulai menyadari sesuatu. Ini bukan kebetulan. Ini usaha. Hari itu, Elvan terus berada di dekatnya. Mengajaknya keluar, membelikannya hal-hal kecil, bahkan menggenggam tangannya lebih lama dari biasanya. Semua terasa hangat, dan untuk sesaat, Kirani hampir terbawa. Hampir percaya bahwa mungkin ia memang salah paham selama ini. Namun saat sore tiba, pola itu kembali muncul. Tanpa peringatan, tanpa alasan yang jelas. Ngomong-ngomong, kata Elvan tiba-tiba saat mereka duduk berhadapan, kamu jadi ketemu teman kamu. Kirani menatapnya. Iya, rencana minggu ini, jawabnya. Elvan mengangguk pelan, lalu diam. Beberapa detik berlalu, suasana berubah. Tidak lagi ringan seperti sebelumnya. Dia penting ya buat kamu? Tanyanya. Nada suaranya masih tenang, namun ada sesuatu di dalamnya. Kirani tidak langsung menjawab. Iya, dia teman lama, katanya. Elvan tersenyum tipis. Iya, aku cuma mikir, sekarang kamu sudah punya aku, katanya. Harusnya aku yang jadi prioritas. Kalimat itu pelan, tapi tepat. Kirani menatapnya. Dan kali ini, ia benar-benar melihatnya. Semua yang hangat tadi, bukan tanpa arah. Semua itu, membangun momen. Untuk sampai ke kalimat ini, aku tetap bisa punya teman, jawab Kirani. Elvan tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap Kirani lebih lama dari biasanya. Kamu berubah banget, katanya akhirnya. Bukan keluhan, bukan marah, tapi penilaian. Kirani menarik napas pelan. Iya, jawabnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak ingin kembali seperti dulu. Elvan mengalihkan pandangan. Tangannya menggenggam gelas lebih erat. Ia tidak suka arah ini. Tidak suka posisi ini. Namun ia tidak langsung melawan. Belum. Karena ia tahu, jika ia mendorong terlalu keras, Kirani bisa benar-benar lepas. Malam itu, saat mereka berpisah, Elvan kembali menjadi hangat. Ia memeluk Kirani sedikit lebih lama. Jangan jauh-jauh ya, bisiknya. Kalimat itu terdengar seperti permintaan. Namun terasa seperti peringatan. Kirani tidak menjawab, ia hanya diam. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus memberi jawaban. Di rumah, Kirani duduk sendiri. Mengulang semua kejadian hari itu. Dari pagi yang hangat, hingga sore yang berubah. Dan disitulah ia benar-benar memahami sesuatu. Bahwa kehangatan itu bukan selalu berarti aman. Kadang itu hanya cara lain untuk membuatnya tetap tinggal. Kirani menatap ponselnya. Pesan dari Sera masih ada di sana. Dan kali ini, ia tidak ragu. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pelan, aku mulai lihat. Semuanya, dan di saat yang sama, di tempat lain, Elvan menatap kosong ke depan. Pikirannya berjalan cepat, strateginya berubah. Karena sekarang, ini bukan lagi tentang membuat Kirani jatuh. Tapi tentang menariknya kembali. Dengan cara apapun, hari pertemuan itu akhirnya datang. Kirani memilih baju sederhana, tidak terlalu mencolok, tidak juga terlalu formal. Namun kali ini, ia memilihnya bukan karena mengingat komentar Elvan, tapi karena ia sendiri ingin memakainya. Hal kecil, namun terasa berbeda. Sebelum keluar, ponselnya bergetar. Elvan. Kirani menatap nama itu beberapa detik sebelum mengangkat. Kamu jadi pergi? Tanya Elvan. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Iya, jawab Kirani. Hening sejenak. Kamu nggak ajak aku. Lanjutnya. Kirani sedikit mengernyit. Ini cuma ketemu teman, katanya. Elvan tertawa kecil. Iya, aku tahu, jawabnya. Aku cuma pikir kamu mungkin ingin aku ikut. Kalimat itu terdengar ringan. Namun Kirani bisa merasakannya. Ada sesuatu di baliknya. Dan kali ini, ia tidak ingin mengikutinya. Lain kali aja, jawabnya. Hening kembali. Lebih lama. Ya sudah, kata Elvan akhirnya. Hati-hati ya, tidak ada larangan, tidak ada tekanan langsung. Namun saat telepon ditutup, Kirani tetap merasakan sesuatu. Seperti ada yang menggantung.
Namun ia tetap pergi. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tanpa rasa bersalah. Saat bertemu Sarah, semuanya terasa canggung di awal. Namun perlahan, percakapan mulai mengalir. Tawa kecil mulai muncul. Hal-hal lama mulai diingat kembali. Kamu berubah, kata Sarah tiba-tiba. Kirani terdiam. Berubah gimana? Tanyanya. Sarah menatapnya. Kamu jadi lebih hati-hati, katanya. Kayak lagi nahan sesuatu. Kalimat itu langsung mengenai sesuatu di dalam diri Kirani. Ia tidak langsung menjawab, namun untuk pertama kalinya, ia tidak menyangkal. Aku lagi coba ngerti diri aku sendiri, katanya pelan. Sarah mengangguk. Bagus, jawabnya. Karena aku sempat takut kamu hilang. Hilang. Kata itu terasa berat, namun juga jujur. Beberapa jam berlalu tanpa terasa. Untuk pertama kalinya, Kirani tidak melihat ponselnya terus-menerus. Tidak memikirkan siapa yang menghubunginya. Tidak memikirkan bagaimana harus menjelaskan. Ia hanya ada, dan itu terasa asing, namun juga menenangkan. Saat ia akhirnya melihat ponselnya, ada beberapa pesan dari Elvan. Kamu di mana? Kok nggak balas? Kamu sama siapa sekarang? Kamu sengaja iya. Kirani membaca semuanya tanpa langsung membalas. Dulu, pesan seperti itu akan membuatnya panik. Sekarang, ia hanya merasa lelah. Ia mengetik perlahan. Aku lagi sama Sarah. Tadi lagi ngobrol. Balasan datang cepat. Kamu berubah banget. Kalimat itu kembali. Seperti senjata yang sama. Namun kali ini, tidak lagi mengenai. Aku cuma lagi hidup, balas Kirani. Ia menatap pesan itu beberapa detik sebelum akhirnya mengirim. Dan saat pesan itu terkirim, ada sesuatu yang benar-benar berubah. Di sisi lain, Elvan menatap layar ponselnya. Aku cuma lagi hidup. Kalimat itu bukan seperti Kirani yang ia kenal. Bukan Kirani yang selalu menyesuaikan. Bukan Kirani yang selalu menjelaskan. Ia menghela napas panjang. Ekspresinya berubah. Tidak lagi tenang. Tidak lagi lembut. Aku kehilangan dia, gumamnya pelan. Namun di balik itu, ada sesuatu yang lain. Bukan kehilangan karena sayang, tapi karena ia tidak lagi bisa mengendalikan. Malam itu, Kirani pulang dengan langkah lebih ringan. Tidak sepenuhnya bebas, tidak sepenuhnya lega, namun cukup untuk merasa hidup lagi. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa asing. Ia menyentuh wajahnya pelan, lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Aku masih di sini," dan kali ini ia benar-benar percaya. Namun di tempat lain, Elvan tidak akan tinggal diam. Karena sekarang, ini bukan lagi tentang hubungan. Ini tentang mengambil kembali sesuatu yang sudah mulai lepas. Perubahan pada Kirani sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Dan Elvan tidak akan membiarkannya begitu saja. Hari itu, semuanya terasa berbeda sejak pagi. Tidak ada pesan bertubi-tubi seperti biasanya. Tidak ada pertanyaan berulang. Tidak ada tekanan yang halus. Hening. Dan justru itu terasa aneh. Kirani melihat ponselnya beberapa kali. Tidak ada notifikasi dari Elvan. Biasanya ia akan merasa lega. Namun kali ini, ia justru merasa kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang. Siang menjelang sore, akhirnya pesan itu datang. Hari ini kamu sibuk ya? Satu kalimat, pendek, tidak seperti biasanya. Kirani menatapnya beberapa detik sebelum membalas. Lumayan. Tidak lama, balasan datang. Iya, aku cuma nggak mau ganggu kamu. Kalimat itu terasa berbeda, tidak menekan, tidak menuntut, namun justru membuat Kirani berpikir. Sejak kapan Elvan seperti ini? Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Aku kangen kamu. Kalimat itu sederhana, namun langsung membawa kembali semua kenangan di awal. Semua momen hangat, semua perhatian, semua rasa dipilih. Kirani menarik napas pelan, hatinya sedikit goyah. Dan Elvan tahu ini akan bekerja. Malamnya, Elvan datang. Tanpa banyak kata, tanpa banyak pertanyaan. Ia hanya berdiri di depan Kirani,
lalu memeluknya. Lama, sangat lama. Maaf ya kalau aku terlalu banyak nuntut, bisiknya. Kirani membeku sesaat. Kalimat itu tidak pernah ia dengar sebelumnya. Permintaan maaf dari Elvan. Aku cuma takut kehilangan kamu, lanjutnya. Nada suaranya lembut, lebih lembut dari sebelumnya. Dan untuk sesaat, Kirani ingin percaya. Ia ingin percaya bahwa semuanya bisa kembali. Bahwa mungkin ini hanya salah paham. Bahwa mungkin Elvan memang hanya terlalu peduli. Aku juga nggak mau jauh, jawab Kirani pelan. Dan disitulah celah itu terbuka. Elvan sedikit menjauh, menatapnya. Kita mulai lagi ya, katanya. Kalimat itu terdengar seperti harapan. Namun juga seperti pengulangan. Kirani tidak langsung menjawab, namun ia tidak menolak. Dan itu cukup. Hari-hari berikutnya, Elvan benar-benar berubah. Ia tidak lagi menekan, tidak lagi bertanya berlebihan, tidak lagi mengomentari hal-hal kecil. Ia menjadi versi terbaik dari dirinya. Seperti di awal, bahkan lebih baik. Ia memberi ruang, memberi kepercayaan, memberi rasa aman. Dan perlahan, Kirani mulai turun lagi. Bukan sepenuhnya, namun cukup untuk membuatnya ragu. Mungkin aku memang terlalu keras menilai dia, pikirnya. Suatu sore, mereka duduk bersama, berbicara ringan. Elvan tertawa, menggenggam tangan Kirani, dan berkata, aku senang kamu kembali. Kirani menatapnya. Kembali. Kata itu terasa aneh. Kembali kemana? Namun ia tidak bertanya. Belum. Malam itu, saat Kirani sendirian, ia duduk diam dengan pikirannya sendiri. Semua terasa lebih tenang, lebih ringan. Namun di dalam ketenangan itu, ada sesuatu yang tidak hilang. Sesuatu yang masih mengganjal. Ia mengingat semua yang sudah terjadi. Semua perasaan yang pernah ia rasakan. Semua keraguan yang pernah muncul. Dan perlahan, ia mulai menyadari sesuatu. Bahwa perubahan Elvan ini datang setelah ia mulai menjauh. Bukan sebelum itu. Kirani menatap kosong ke depan. Lalu berbisik pelan. Kenapa baru berubah setelah aku hampir pergi? Pertanyaan itu kembali. Dan kali ini, lebih kuat. Di sisi lain, Elvan duduk di mobilnya, tersenyum tipis. Ia melihat pesan terakhir Kirani. Lebih hangat, lebih terbuka. Masih bisa, gumamnya. Namun senyum itu tidak sepenuhnya tulus. Karena bagi Elvan, ini bukan tentang memperbaiki. Ini tentang mengembalikan. Dan ia tahu, ia hampir berhasil. Hari-hari itu terasa lebih tenang. Tidak ada tekanan. Tidak ada pertanyaan berlebihan. Tidak ada rasa harus menjelaskan setiap hal kecil. Elvan berubah. Atau setidaknya, terlihat berubah. Ia memberi ruang. Ia tidak lagi menuntut. Ia bahkan mulai berkata hal-hal yang dulu tidak pernah ia katakan. Kalau kamu mau ketemu teman, nggak apa-apa, katanya suatu sore. Kirani mengangguk, sedikit terkejut. Serius, Elvan tersenyum. Iya, aku nggak mau kamu ngerasa terkekang. Kalimat itu terdengar tepat, terlalu tepat, dan untuk sesaat, Kirani merasa semua yang terjadi sebelumnya mungkin hanya fase. Mungkin memang ada salah paham. Mungkin ia terlalu cepat menarik kesimpulan. Mungkin semuanya tidak seburuk itu. Beberapa hari berlalu, dan perasaan itu semakin kuat. Kirani mulai kembali nyaman. Ia mulai tertawa lebih lepas, mulai bercerita lagi tanpa terlalu menahan diri. Dan Elvan selalu ada di sana. Mendengarkan, mengiyakan, mendukung, seperti dulu. Namun kali ini, Kirani tidak sepenuhnya tenggelam. Masih ada sesuatu yang menahan. Sebuah perasaan kecil yang tidak hilang. Sore itu, mereka duduk di sebuah kafe. Elvan terlihat santai, berbicara ringan, sesekali menyentuh tangan Kirani. Semua terasa normal, hampir sempurna. Aku senang kita bisa seperti ini lagi, kata Elvan. Kirani menatapnya. Iya, namun jawabannya tidak sehangat dulu. Elvan memperhatikannya. Ada yang kamu pikirin? Tanyanya. Kirani terdiam sejenak, lalu menggeleng. Enggak, namun ia tahu, itu tidak sepenuhnya benar. Malamnya, saat Kirani sendirian,
ia kembali memikirkan semuanya. Dari awal pertemuan mereka, perubahan yang terjadi, sampai bagaimana Elvan sekarang. Dan di tengah semua itu, ia menyadari sesuatu. Elvan berubah, tapi hanya setelah ia berubah dulu. Bukan karena ia sadar sendiri. Bukan karena ia memahami. Tapi karena ia hampir kehilangan kendali. Pikiran itu membuat dada Kirani terasa berat. Ia mencoba mengabaikannya. Namun semakin ia mencoba, semakin jelas. Hari berikutnya, sesuatu kecil terjadi. Kirani sedang bercerita tentang rencananya untuk pergi bersama Sera akhir pekan nanti. Elvan mendengarkan, mengangguk, tersenyum. Namun saat Kirani selesai bicara, ia berkata pelan, "Kamu akhir-akhir ini sering banget ya sama dia." Kalimat itu sederhana. Nada suaranya juga lembut. Namun Kirani langsung merasakannya. Ada sesuatu yang kembali. Sesuatu yang dulu sering muncul. "Iya, kita lagi banyak cerita," jawab Kirani. Elvan tersenyum tipis. "Iya, aku cuma takut kamu jadi lebih nyaman sama dia daripada sama aku." Boom. Kalimat itu kembali. Tidak melarang, tidak marah. Namun cukup untuk membuat sesuatu bergeser. Kirani terdiam. Dan di saat itu, semua potongan mulai menyatu. Perhatian, perubahan, kelembutan. Semua itu bukan hilang. Hanya berganti cara. Kirani menatap Elvan lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihatnya. Bukan sebagai seseorang yang mencintainya, tapi sebagai seseorang yang tidak ingin kehilangan kendali. "Aku tetap punya hidupku," kata Kirani pelan. Elvan sedikit terdiam. Kalimat itu tidak ia harapkan. Namun ia tersenyum lagi. "Iya, aku tahu," jawabnya. Namun kali ini, senyumnya tidak sampai ke mata. Malam itu, Kirani duduk sendiri di kamarnya. Tidak bingung, tidak ragu, tidak juga marah. Namun, jelas. Sangat jelas. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan tentang berubah atau tidak berubah. Ini tentang pola yang tidak benar-benar hilang. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Kirani menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, "Aku hampir kembali." Ia menatap ke depan. "Tapi sekarang aku tahu." Dan di saat itu, ia tidak lagi goyah. Sementara itu, di tempat lain, Elvan menatap ponselnya. Percakapan terakhir mereka terasa berbeda, lebih dingin, lebih jauh. Ia menghela napas pelan. Ekspresinya tidak lagi santai. Dia mulai sadar, gumamnya. Dan kali ini, ia tahu satu hal. Jika cara lembut tidak lagi berhasil, maka ia harus menggunakan cara lain. Dan itu tidak akan lagi sehalus sebelumnya. Perubahan itu tidak terjadi sekaligus. Namun cukup jelas untuk tidak bisa disangkal lagi. Setelah malam itu, Kirani tidak lagi melihat Elvan dengan cara yang sama. Bukan karena ia berhenti peduli, tapi karena ia mulai melihat apa yang selama ini tersembunyi di balik semua perhatian itu. Dan Elvan merasakannya. Hari itu dimulai dengan suasana yang tidak biasa. Tidak ada pesan pagi. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada, "Sudah makan?" Atau, "Jangan capek." Iya. Hening. Namun kali ini, bukan hening yang tenang. Kirani tahu, ini berbeda. Siang harinya, pesan itu akhirnya datang. "Kamu sibuk ya sekarang?" Kirani membaca tanpa terburu-buru. "Iya, lagi kerja," balasnya. Beberapa detik, lalu balasan muncul. "Iya, sekarang kamu memang selalu punya alasan." Kalimat itu langsung terasa lebih tajam, lebih terbuka. Kirani menatap layar lebih lama dari biasanya. Dulu, kalimat seperti itu akan langsung membuatnya panik. Ia akan menjelaskan, memperbaiki, bahkan meminta maaf. Namun sekarang, ia hanya merasa cukup. "Aku memang lagi kerja," jawabnya. Tidak panjang, tidak defensif. Dan itu membuat arah berubah. Malamnya, mereka bertemu. Tidak ada pelukan panjang. Tidak ada senyum hangat. Elvan duduk lebih dulu, menatap ke depan. Kirani datang dan duduk di hadapannya. Sunyi. Beberapa detik yang terasa lebih lama dari biasanya. "Kamu sekarang beda," kata Elvan akhirnya.
Nada suaranya datar, tidak lagi dibungkus kelembutan. Kirani mengangguk kecil. Iya, jawaban itu langsung membuat Elvan menoleh. Biasanya, Kirani akan menjelaskan. Namun sekarang, tidak. Kamu jadi dingin, lanjutnya. Kirani menatapnya. Aku cuma nggak lagi menyesuaikan terus, jawabnya pelan. Kalimat itu tepat, dan Elvan langsung merasakannya. Apa maksud kamu? Tanyanya. Nada suaranya mulai berubah. Kirani menarik napas pelan. Aku capek selalu merasa salah, katanya. Sunyi. Tidak ada lagi cara untuk memutar kalimat itu. Tidak ada celah untuk mengubah arah. Elvan tersenyum tipis. Namun kali ini, tidak hangat. Kamu sekarang menyalahkan aku, tanyanya. Kirani menggeleng. Aku cuma mulai lihat semuanya lebih jelas. Kalimat itu, yang paling ia tidak suka. Jelas. Karena selama ini, yang ia bangun adalah kebingungan. Elvan menghela napas panjang. Kamu terlalu banyak mikir, katanya. Aku selama ini cuma berusaha jadi yang terbaik buat kamu. Kalimat itu kembali. Namun kali ini, tidak lagi bekerja. Yang terbaik buat siapa? Tanya Kirani. Hening. Pertanyaan itu sederhana. Namun langsung memotong semuanya. Elvan tidak langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak punya arah. Aku selalu mikirin kamu, katanya akhirnya. Kirani menatapnya. Iya, tapi selalu dengan cara kamu. Boom. Kalimat itu jatuh tepat. Dan untuk pertama kalinya, topeng itu benar-benar retak. Elvan berdiri. Gerakannya lebih cepat dari biasanya. Lebih kasar. Kamu tahu nggak sih aku sudah ngelakuin apa aja buat kamu? Katanya. Nada suaranya naik. Tidak lagi ditahan. Kirani tetap duduk, tenang. Namun tidak lagi takut. Aku tahu, jawabnya. Makanya aku bertahan selama ini. Kalimat itu bukan penyerangan, tapi penutup. Elvan terdiam, namun wajahnya berubah. Tidak lagi tenang, tidak lagi terkendali. Kalau kamu pikir kamu bisa lebih baik tanpa aku, katanya pelan. Nada itu rendah, namun lebih berbahaya. Kirani berdiri perlahan, menatapnya. Aku nggak tahu, jawabnya. Jujur, namun kuat. Tapi aku tahu aku nggak bisa terus seperti ini. Sunyi. Tidak ada lagi yang bisa ditambahkan. Tidak ada lagi yang bisa ditarik. Semuanya sudah jelas. Malam itu, mereka berpisah tanpa kata penutup, tanpa janji, tanpa usaha memperbaiki. Dan untuk pertama kalinya, Elvan tidak mengejar. Ia hanya berdiri di tempatnya, menatap Kirani yang berjalan pergi. Langkahnya tidak cepat, namun pasti. Dan di dalam dirinya, tidak ada lagi keraguan. Di sisi lain, Elvan mengepalkan tangannya. Wajahnya tegang, matanya dingin. Kalau dia nggak bisa dikendalikan, bisiknya pelan, maka dia harus kehilangan. Kalimat itu jatuh pelan, namun cukup untuk mengubah semuanya. Karena sekarang, ini bukan lagi tentang mempertahankan. Ini tentang menghancurkan. Dan Kirani belum tahu bahwa fase berikutnya akan jauh lebih kejam. Perubahan itu terasa jelas, tapi belum selesai. Kirani tahu percakapan malam itu bukan akhir. Dan benar saja, keesokan harinya, semuanya mulai berubah arah. Bukan lagi dari dalam hubungan mereka, tapi dari luar. Pagi itu, Kirani menerima pesan dari salah satu rekan kerjanya. Kamu lagi ada masalah sama Elvan. Kirani mengernyit. Apa maksudnya? Balasan datang cepat. Dia sempat cerita, katanya kamu lagi berubah, jadi susah dihadapi. Dia kelihatan stres banget. Kirani terdiam. Dadanya langsung terasa berat. Bukan karena tuduhan, tapi karena arah ceritanya. Ia belum sempat menjawab, pesan lain masuk dari temannya yang lain. Aku dengar kamu lagi menjauh ya. Kamu kenapa sih? Satu persatu, hal itu mulai terjadi. Cerita yang sama, sudut pandang yang sama, namun bukan dari dirinya. Dari Elvan. Kirani menatap layar ponselnya lama. Dan disitulah ia benar-benar memahami sesuatu. Elvan tidak lagi mencoba mengubahnya secara langsung. Ia mulai mengubah bagaimana orang lain melihatnya. Sore harinya,
Kirani menerima telepon dari Sarah. "Nat, kamu nggak apa-apa?" Suaranya terdengar hati-hati. Kirani menarik napas pelan. "Aku baik," jawabnya. Sarah diam sejenak. "Dia sempat hubungi aku," katanya. Kirani langsung terdiam. Apa yang dia bilang? Sarah ragu sebentar. "Dia bilang kamu lagi nggak stabil, katanya kamu berubah, jadi susah diajak komunikasi." Kalimat itu persis sama. Terulang, terstruktur, dan untuk pertama kalinya, Kirani merasa marah. Bukan marah yang meledak, tapi marah yang tenang, jelas. Oh, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Sarah langsung melanjutkan, "Aku nggak percaya dia, tapi aku cuma mau pastiin kamu baik." Kirani menutup matanya sejenak. "Iya, aku justru baru mulai baik." Jawaban itu jujur, dan terasa kuat. Malamnya, Elvan menghubunginya. Seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu lagi apa?" tanyanya. Nada suaranya kembali tenang. Seolah semua kemarin tidak pernah terjadi. Kirani menjawab singkat, "Di rumah." Hening sejenak. "Aku kangen kamu," kata Elvan. Kalimat itu datang lagi. Namun kali ini, tidak lagi menyentuh. Kirani tidak langsung menjawab, dan itu membuat Elvan melanjutkan. "Kamu kenapa jadi seperti ini sih?" Nada suaranya berubah sedikit, lebih menekan. Kirani akhirnya bicara. "Kamu cerita apa ke orang-orang?" Sunyi. Untuk pertama kalinya, Elvan tidak langsung punya jawaban. "Apa maksud kamu?" tanyanya. Nada pura-pura tidak tahu. Namun Kirani sudah melihat semuanya. "Kamu bilang aku nggak stabil. Kamu bilang aku berubah," kata Kirani. Pelan, tapi jelas. Beberapa detik hening. Lalu Elvan tertawa kecil. "Iya, karena memang begitu," jawabnya. Boom, tanpa topeng, tanpa usaha menyembunyikan. Kirani menahan napas. "Jadi sekarang aku yang salah?" tanyanya. Elvan langsung menjawab, "Aku cuma cerita apa yang aku rasakan. Kamu yang berubah, bukan aku." Kalimat itu diputar, dibalik, dikembalikan lagi. Seperti biasa. Namun kali ini, tidak lagi bekerja. Kirani mengangguk pelan. "Iya, aku memang berubah." Jawaban itu membuat Elvan diam. Karena ia tidak bisa lagi menyerang dari situ. "Dan itu bukan hal buruk," lanjut Kirani. Sunyi. Elvan tidak langsung bicara. Nada suaranya saat kembali terdengar lebih dingin. "Kamu mulai percaya sama diri kamu sendiri sekarang ya," katanya. Kirani tersenyum kecil. "Iya." Satu kata. Dan itu cukup. Karena bagi Elvan, itu adalah hal yang paling berbahaya. Ia menghela napas panjang. "Kalau kamu pikir orang lain akan selalu ada buat kamu," katanya pelan, "kamu salah." Nada itu berubah. Tidak lagi lembut, tidak lagi hangat, lebih mengancam. Namun Kirani tidak mundur. "Aku nggak butuh semua orang," jawabnya. "Aku cuma butuh diriku sendiri." Kalimat itu jatuh tenang, namun kuat, dan disitulah Elvan benar-benar kehilangan kendali. Ia tidak membentak, tidak marah besar, namun suaranya berubah menjadi dingin. "Kalau begitu, kita lihat saja," katanya. Klik, telepon ditutup, tidak ada penutup, tidak ada kata terakhir. Namun Kirani tahu ini belum selesai. Ini baru berubah bentuk. Ia meletakkan ponselnya, duduk diam, menatap ke depan. Namun kali ini, tidak ada rasa takut. Hanya satu kesadaran yang semakin jelas. Bahwa semua yang terjadi selama ini bukan kebetulan. Bukan salah paham, tapi pola. Dan sekarang, ia sudah melihat semuanya. Bab berikutnya akan masuk fase paling tajam. Elvan mulai menyerang lebih terbuka. Lingkungan mulai ikut terpengaruh. Kirani diuji secara mental dari luar. Dan akan muncul momen di mana ia harus memilih antara kembali atau benar-benar lepas. Setelah malam itu, semuanya terasa berbeda. Bukan hanya antara Kirani dan Elvan, tapi juga dunia di sekitarnya. Hari-hari berikutnya tidak lagi tenang. Bukan karena Elvan terus menghubunginya, tapi justru karena ia mulai muncul di tempat-tempat yang tidak Kirani duga. Di kantor, beberapa rekan mulai bersikap berbeda. Tidak frontal,
tapi cukup terasa. Percakapan yang terhenti saat Kirani datang. Tatapan yang sedikit berubah. Bisikan kecil yang tidak pernah benar-benar terdengar jelas. Kirani tidak perlu bertanya. Ia sudah tahu. Cerita itu sudah menyebar. Namun kali ini, ia tidak mengejar penjelasan. Ia hanya mengamati. Dan itu membuatnya semakin yakin. Sore itu, saat Kirani sedang duduk sendiri di pantry kantor, salah satu rekan kerjanya mendekat. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya hati-hati. Kirani menoleh. "Aku baik," jawabnya. Rekan itu ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau butuh cerita, kamu bisa ngomong ke aku." Kirani tersenyum kecil. "Terima kasih." Ia tahu tidak semua orang akan langsung percaya cerita yang beredar. Dan itu cukup. Namun tekanan tetap ada. Bukan dari satu arah, tapi dari banyak sisi. Malamnya, Elvan kembali menghubunginya. Tidak dengan nada marah. Tidak juga lembut seperti sebelumnya. Namun, datar. "Kamu puas?" tanyanya. Kirani terdiam sejenak. "Puas apa?" Elvan tertawa kecil. "Sekarang semua orang tahu kamu seperti apa." Kalimat itu, langsung. Tanpa lapisan. Tanpa usaha menyembunyikan. Kirani menarik napas pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus membela diri. "Aku nggak perlu semua orang ngerti aku," jawabnya. Hening. Elvan tidak langsung membalas. Namun ketika ia bicara lagi, nadanya berubah. Lebih tajam. "Jadi sekarang kamu merasa benar?" tanyanya. Kirani menatap kosong ke depan. "Iya." Jawaban itu sederhana. Namun tidak goyah. Dan itu, yang membuat Elvan tidak bisa lagi mengendalikannya. "Kamu pikir kamu kuat?" lanjutnya. Nada suaranya mulai mengandung sesuatu yang lebih gelap. Kirani tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan, "Aku cuma nggak mau jadi orang yang sama lagi." Sunyi. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu Elvan berkata, "Kalau kamu keluar dari ini, jangan harap kamu bisa balik." Ancaman itu akhirnya muncul. Jelas. Terbuka. Namun Kirani tidak terkejut. Seolah ia sudah menunggunya. "Aku nggak mau balik," jawabnya. Kalimat itu, final. Tidak ada celah. Tidak ada keraguan. Dan disitulah, semuanya benar-benar berakhir. Telepon ditutup. Kali ini bukan oleh Elvan, tapi oleh Kirani. Ia meletakkan ponselnya dengan pelan. Tangannya tidak gemetar. Dadanya tidak sesak seperti dulu. Yang ada hanya keheningan. Namun bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang tenang. Beberapa menit kemudian, ia berdiri di depan cermin. Menatap dirinya sendiri. Lama. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, ia tidak melihat seseorang yang hilang. Ia melihat seseorang yang kembali. "Ini aku," bisiknya pelan. Dan kali ini, tidak ada yang membantah. Di tempat lain, Elvan berdiri sendiri. Wajahnya tegang, matanya dingin. Ia menatap layar ponselnya. Tidak ada pesan, tidak ada respon, tidak ada jalan untuk masuk lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kendali. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Kalau aku nggak bisa punya dia," kalimat itu menggantung. Namun tidak selesai, karena bahkan ia sendiri tahu, kali ini, Kirani tidak akan kembali. Dan itu, adalah hal yang paling tidak bisa ia terima. Hari itu terasa berbeda, bukan karena dunia tiba-tiba menjadi lebih baik, tapi karena Kirani sudah tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Ia berjalan masuk ke kantor seperti biasa. Tatapan masih ada, bisikan kecil masih terdengar. Namun kali ini, tidak lagi menusuk seperti sebelumnya. Karena ia tidak lagi mencoba menjelaskan dirinya kepada semua orang. Ia hanya menjadi dirinya. Beberapa orang masih ragu. Beberapa masih percaya pada cerita yang beredar. Namun ada juga yang mulai melihat sesuatu yang berbeda. Cara Kirani bersikap, cara ia tetap tenang, cara ia tidak lagi terlihat goyah. Dan perlahan, cerita itu mulai kehilangan kekuatannya. Siang itu, Sera datang menemuinya. "Kamu kelihatan beda," katanya. Kirani tersenyum kecil. "Lebih baik."
Tanyanya. Sera mengangguk. Lebih kamu. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat Kirani merasa kembali utuh. Malamnya, saat Kirani sedang sendirian di rumah, ponselnya bergetar. Nama itu muncul lagi, Elvan. Untuk beberapa detik, Kirani hanya menatap layar. Dulu, satu notifikasi saja bisa membuat jantungnya berdebar tidak karuan. Sekarang, ia hanya merasa tenang. Ia mengangkat telepon itu. Halo, suaranya stabil. Di seberang, Elvan tidak langsung bicara. Beberapa detik hening. Lalu akhirnya, aku cuma mau ketemu, katanya. Nada suaranya tidak lagi tajam. Tidak juga penuh kendali. Lebih rendah. Kirani diam sejenak. Untuk apa? Tanyanya. Elvan menarik napas. Kita belum benar-benar selesai. Kalimat itu terdengar seperti harapan. Namun juga, seperti upaya terakhir. Kirani menatap kosong ke depan. Kita sudah selesai, jawabnya pelan. Sunyi. Elvan tidak langsung menerima. Kamu nggak bisa hapus semuanya begitu saja, katanya. Nada suaranya mulai berubah. Sedikit lebih menekan. Kirani menggeleng, meski ia tahu Elvan tidak bisa melihatnya. Aku nggak menghapus, katanya. Aku cuma memilih untuk tidak kembali. Kalimat itu jelas, dan tidak bisa diputar lagi. Elvan terdengar menghela napas panjang. Kamu berubah banget, katanya. Kirani tersenyum kecil. Iya, tidak ada penjelasan, tidak ada pembelaan, hanya penerimaan. Aku dulu kenal kamu yang berbeda, lanjut Elvan. Kalimat itu terdengar seperti tuduhan, namun juga seperti kehilangan. Kirani terdiam sejenak. Lalu berkata pelan, aku juga. Sunyi. Namun kali ini, bukan sunyi yang menekan. Melainkan sunyi yang menyelesaikan. Elvan tidak lagi mencoba meyakinkan. Tidak lagi mencoba mengubah arah. Karena ia tahu, tidak ada lagi celah. Kalau gitu, ini terakhir, katanya akhirnya. Kirani tidak menjawab langsung. Ia hanya menarik napas pelan. Iya, katanya. Dan kali ini, itu benar-benar terakhir. Telepon ditutup, tidak ada rasa kosong, tidak ada penyesalan, hanya selesai. Kirani meletakkan ponselnya, lalu berjalan ke jendela, melihat keluar. Dunia masih sama, namun ia tidak lagi menunggu pesan. Tidak lagi memikirkan bagaimana harus bersikap. Tidak lagi merasa harus menjadi versi tertentu agar diterima. Ia hanya berdiri di sana, sebagai dirinya sendiri, dan itu cukup. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pelan, aku nggak hilang, aku cuma sempat lupa jalan pulang. Dan kali ini, ia sudah kembali. Bukan ke seseorang, bukan ke hubungan, tapi ke dirinya sendiri.